wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin salihah jami'atin daf'ah bi anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihuna fid din وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل وبالسند متصل الإمام أبو شجاع رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأدام النفع في علومه وبكم في الدارين آمين وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim, Ya Fattahu ya Alim, iftah abwaaba qulubina bi nuri ma'rifatik wa akhbir alaina dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaaba ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa ulama'ika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa la siyama jama'a Masjid Al-Kautsar min afati dunya wal akhirah wa min afatil quruna wa darta wa lamda wa kaffa wa alfa bi rahmatika ar-rahmin. Rabbana wafiqna washfi mardana wa sahih sadana wa qawi a'malana wa hdina subul salam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah yang terhormat pengurus Yayasan Masjid Al-Kautsar, TKM Masjid Al-Kautsar, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bertemu di Masjid Al-Kautsar. Untuk itu saya menyampaikan penghargaan yang tinggi serta ucapan terima kasih atas pilihan Bapak Ibu hadir di Masjid Al-Kautsar malam ini. Saya doakan semua yang hadir dan keluarga sehat, panjang umur, kuat iman, giat beribadah, banyak rezekinya, maju usahanya, hidupnya berkah, keluarganya sakinah, dan bisa meraih husnul khotimah. Bapak Ibu dimuliakan Allah, malam ini kita akan melanjutkan kajian ilmu fikih dari kitab Matan Takrib yang disusun oleh Al-Imam Abu Shujah. Meskipun kitab ini kitab klasik, tapi menyangkut hal-hal yang sangat mendasar. Di catatan saya sudah sampai halaman 116. Makar. Betul ya? Ya. Setelah legal ada makar. 118. 118. Ya. Kalau makar itu ahlul baghi. Baik. Silakan saya mau baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbur wa manil kata anil islam kutiba salasan fa'inna ta'abaru illa qatila wa lam yusala wa lam yusala alaihi wa lam yurban fi mawdihil muslimin. Ya. Malam ini kita akan melanjutkan kajian tentang orang yang murtad dalam
ilmu fikih. Faslun, ini suatu fasal. Wa man irtadda, dan barang siapa yang murtad. Murtad itu khuruj minal Islam, keluar dari Islam. Nah, orang yang keluar dari Islam itu disebut murtad. Seperti apa perlakuan ilmu fikih menyikapi orang yang murtad? Ustutiba salasa, maka dia harus disuruh bertaubat. Jadi kalau ada orang murtad keluar dari Islam, dia disuruh bertaubat. Salasa, sebanyak 3 kali. Bertaubat kepada Allah 3 kali. Nah, sebelum kita lanjut, taubat itu ada syaratnya. Kalau taubat itu menyangkut hubungan manusia dengan Allah, ada 3 syaratnya. Kalau menyangkut hubungan manusia dengan manusia, atau dosanya itu terkait dengan manusia, maka syaratnya 4. Jadi kalau ada orang murtad, dia suruh bertaubat. Yang pertama, kalau terkait dengan hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti tadi, ya, dia keluar dari Islam, maka dia mesti memenuhi 3 syarat. An yadama ala fi'liha, dia mesti menyesal dari perbuatannya, dari perbuatan dosa itu. Nyesal. Yang kedua, an yuqli anil maksiyah, mencabut dari maksiat. Artinya jangan murtad lagi gitu. Dan yang ketiga, ya, an yahzima alla yauda ilaihi abadan, tidak bercita-cita, tidak bertekad, tidak berniat untuk mengulang, tidak akan mengulangi di masa depan. Kalau 3 syarat dipenuhi, maka dia telah memenuhi syarat hubungan dengan Allah. Karenanya supaya mantap gitu, dia diulang 3 kali, taubatnya 3 kali, dinyatakan dengan ikrar, kemudian dia bertobat pada Allah. Yang kedua, kalau hubungannya antar manusia dengan manusia, hubungannya dengan manusia, kalau dengan sama manusia, A, B, C sama nih, plus D, ada D-nya. D-nya an yabra min haqqi sahibiha, dia harus membebaskan hak saudaranya yang dizalimi. Saya dengan sengaja mengambil spidol Masjid Al-Kausar, sengaja ngambil. Saya tahu kalau ini punya Masjid Al-Kausar, tapi saya ambil. Saya zalim. Saya kalau bertobat nggak bisa diterima sama Allah. Kata Allah, itu hakul adami, hak manusia. Supaya saya tobatnya diterima, saya mesti mengembalikan spidol ini ke Al-Kausar. Saya kasih tahu sama pengurus masjid bahwa saya pernah mengambil ini. Saya minta dihalalkan, saya kembalikan. Nah, kalau pengurus bilang saya terima, selesai. Kalau spidol, kalau duit 10 miliar gimana?
Nah, jadi kalau kaitannya dengan murtad, dia sini dia. Dia disuruh mengulang alasan 3 kali bertaubat. Yang di sini, karena dia keluar dari Islam, dia tidak terkait dengan yang ini. Ini sebagai informasi saja melengkapi. Jadi kalau murtad dia mesti taubat. Kalau sudah bertaubat katanya fa'in taba, maka jika ia bertaubat, orang yang murtad itu bertaubat, wa illa qutila, kalau dia nggak mau bertobat, tidak mau kembali. Tobat dalam bahasa Indonesia arti arujung ilal haq, kembali kepada jalan yang benar. Kalau dia disuruh tobat nggak mau, disuruh kembali kepada Islam nggak mau, gitu, maka kutila, dia harus dibunuh, dihukum mati. Jadi kalau orang murtad keluar dari Islam, tadinya Islam dia masuk agama lain, kemudian disuruh bertaubat nggak mau, dihukum mati. Gitu. Supaya apa? Supaya tidak nular, tidak menjadi presiden bagi yang lain. Dia nggak apa-apa tuh katanya. Kalau begitu kita pada murtad aja rame-rame. Kalau sudah ternyata dibunuh atau dihukum mati, orang nggak berani murtad. Walam yuksan, kalau dia dihukum mati katanya, dan tidak boleh dimandikan. Nggak usah dimandikan karena sudah statusnya tidak lagi muslim atau tidak lagi muslimah. Boleh disolat dan tidak disolatkan karena statusnya sudah lagi seperti orang yang tadinya tidak murtad. Walam yudfan fi maqabiril muslimin, sanksi yang lebih berat lagi, dan tidak boleh dikubur di pekuburan muslimin. Na'udzubillah min dzalik. Kalau begitu jangan main-main dengan agama. Saya pernah nyampaikan di sini ya. Di Amerika Serikat itu sekarang ada 20% orang Amerika yang menjadi ateistik, tidak bertuhan. Jadi mengalami perkembangan yang sangat cepat. Tahun 2015 ketika saya ke sana itu baru 11,7%, 11,7%. Sekarang tahun 2021, jadi selisih berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun sudah melonjak sampai 20%. Jadi average rata-rata 1,4% orang Amerika setiap tahun pindah dari keyakinannya menjadi tidak beragama. Kata mereka, kita bisa berbuat baik tanpa Tuhan. Jadi semakin maju zaman, semakin maju teknologi, semakin canggih orang terlibat dalam teknologi dan sains itu, kalau tidak diimbangi dengan iman bisa hanyut. Nah, kalau ada aturan bahwa orang yang murtad itu dihukum mati, orang nggak berani. Jadi efektivitasnya tinggi. Sayangnya hukum ini tidak diberlakukan di Indonesia. Ya, jadi orang murtad aja, beda agama aja. Kalau ini diberlakukan maka tadi tuh, kalau sudah disuruh taubat gitu. Kalau suruh taubat nggak mau, kalau suruh taubat 3 kali nggak mau, kemudian dia tidak mau gitu kan, maka pilihannya harus dibunuh, dihukum mati. Kalau sudah dihukum mati maka itu tidak diperlakukan seperti layaknya muslim atau muslimah. Apa itu?
tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolati, tidak dimakamkan di TPU ya sekarang Muslim. Berat, jadi nggak boleh main-main nih. Nah, pelajarannya sederhana, ya, karena ada kasus seperti ini, contoh seperti ini, maka yang mesti dibangun adalah memperkuat iman. Jadi solusinya apa nih? Solusi terhadap potensi orang murtad adalah satu, menguatkan iman. Menguatkan iman. Jadi persoalan bagaimana menguatkan iman supaya tidak murtad. Gitu. Karena persoalan itu. Satu, kalau kau pengen memperkuat iman, maka harus dilakukan sejumlah ikhtiar. Iman itu bakal kuat kalau itu kita membiasakan membaca Quran. Bapak membiasakan baca Quran, ibu biasa baca Quran, itu merawat iman gitu. Coba ibu bapak ibu rasakan, kalau kita sering baca Quran lain gitu, ya, ada suasana robbani, ada suasana ketuhanan dalam diri kita. Yang kedua, sholatul lail, sholat malam. Ini upaya, ya, sholat malam itu upaya supaya kita tetap ajib, tetap konsisten. Nanti dijagain sama Allah. Yang ketiga, itu mujarasatus sholihin. Ini kayak kajian-kajian ini, kajian-kajian Islam. Dengan kajian Islam, mengkaji, menelaah kitab-kitab, tafsir, hadis, fikih, tasawuf, akhlak, itu akan meningkatkan iman. Kalau nggak dirawat, hanyut Pak. Ya, orang makin canggih zaman, makin lupa sama Allah. Kalau di sini enak nih, di langkah kedua ya, asal zuhur ada ajan. Bapak bisa bayangin, Bapak itu bisa bayangin kalau orang tinggal di perkantoran yang semuanya kantor, gitu, lantai 60, lantai 100, gitu ya, kayak di New York misalnya gitu. Orang udah nggak ingat sholat, udah. Kalau dia nggak nyari tempat sholat, nggak sholat. Kalau dia tidak punya keinginan sholat, tidak sholat. Nggak ada ajar gitu. Jadi gimana? Ya riskan sekali. Kita masih enak nih Pak, bersyukur tinggal di Villa Kelapa 2. Ada Masjid Al-Kautsar. Iya, subuh ada yang bangunin, ayalah sholat gitu. Jangan gedek sama yang Masjid Al-Kautsar. Kenapa? Bersyukur karena ada yang bangunin gitu. Coba kalau kita tinggal di lingkungan yang semuanya gedung bertingkat gitu, apartemen gitu, nggak ada suara azan, nggak ada masjid, udah hanyut. Kalau bukan kita yang punya kemauan sendiri, nggak bisa, nggak ada sholat. Itu makin lama makin lupa, makin jauh gitu. Akhirnya orang udah lupa sama Allah. Makanya Allah mengatakan wala takunu kallati, katanya, jangan kamu menjadi orang yang kalladzina nasullah fa ansakum, seperti orang yang suka melupakan Allah. Nanti dibikin lupa sama Allah. Ini kajian Islam ini meneguhkan. Jadi sebetulnya Masjid Al-Kautsar itu akan menjadi sumber gitu, keselamatan bagi lingkungan sini. Iya betul, coba deh. Kalau nggak ada orang yang zikir, istighfar, sholat berjamaah, nggak ada keberkahan di sini. Kan ada hadis, ada ayatnya kan. Nabi Muhammad pernah ketemu dengan beberapa tokoh musyrik Mekah. Kata tokoh-tokohnya ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Nabi Muhammad katanya,
kalau kamu betul-betul rasul dari Allah, katanya, in kunta rasulan min Allah fa'amtir alaina hijaratan minas sama. Coba turunin sekarang kepada kami nih hujan batu dari langit. Hujan air aja kalau kebanyakan repot kita. Hujan batu dari langit. Awitina bi'adzabin alim, atau katanya turunkan sekarang juga azab yang sangat pahit, yang sangat berat, yang sangat pedih, yang sangat menyakitkan. Nabi Muhammad dia dulu sebentar, kenapa? Memberi ruang kepada Allah untuk menjawab. Maka Allah menurunkan malaikat Jibril dalam surat Al-Anfal, wa ma kana Allah, katanya. Nanti dicari ayat 26 kalau cari Al-Anfal itu. Wa ma kana Allah yu'adzibuhum wa anta fihim. Allah tidak akan menyiksa mereka manusia selama engkau ya Muhammad masih ada di tengah-tengah mereka. Jadi andalannya Nabi Muhammad. Persoalannya muncul, sekarang Nabi Muhammad sudah wafat, lalu siapa yang diandelin? Ternyata ada lanjutannya itu ayatnya. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menyiksa manusia selama di antara manusia itu masih ada orang yang istighfar. Maksudnya Allah tidak akan menurunkan hujan batu dari langit kepada orang kelapa dua ya. Benar enggak? Tidak akan turun bencana dahsyat kepada orang kelapa dua nih. Selama di tengah-tengah orang kelapa dua ini ada orang yang istighfar. Tempat istighfar di masjid yang paling pas. Jadi selama masih ada Al-Kautsar, aman kelapa dua. Amin. Tuh, jadi luar biasa kedudukan majelis ilmu ini. Kedudukan masjid itu mahal. Mestinya kalau nalar yang sehat gitu, yang begini-begini didukung nih, RW, RT, lurah gitu. Amin. Amin. Iya, karena menguntungkan. Menguntungkan apa? Menguntungkan lingkungan. Kalau perlu berapa biayanya? Saya tanggung nih, gitu kata lurah. Kata pemerintah, siapa ini? Kita beresin, kita apa yang perlu? Gitu mestinya. Gitu. Kenapa? Karena menguntungkan lingkungan. Kalau melihat ayat itu, sayang orang nggak pada iyeng. Ngaji-ngaji begitu, paling cerita-cerita apa sih, neraka. Padahal Pak Maurin besar. Orang nggak sadar itu. Itu mahal sekali di majelis ilmu nih, mahal. Nih, kajian-kajian ini menguatkan iman. Gitu, ya. Yang keempat itu hidup prihatin, hidup sederhana. Sederhana itu bukan compang-camping, bukan bajunya robek-robek, bukan. Sederhana itu dapat lebih-lebihan. Makan seperlunya gitu. Kira-kira cukup, udahlah, nggak usah nambah. Ini 2 piring setengah. Kurang aja, kolesterol, asam urat. Ya mumpung ada nih, katanya kapan lagi kita sikat aja. Ya, nurutin hawa nafsu nggak kelar-kelar. Hidup sederhana, bicara sederhana, gitu. Ya, berperilaku juga sederhana, tidak berlebihan. Dan yang keempat, dalam rangka menguatkan iman supaya kita tidak murtad. Yang kelima ya, itu ingat pada Allah, ingat Allah. Eling, ingat Allah. Mau makan bismillah, mau kerja bismillah, mau keluar rumah bismillah. Ngapain aja baca bismillah, selesai baca hamdalah, ya, baca doa, itu ingat Allah. Mahal ini yang meneguhkan iman. Kalau iman sudah teguh, dia punya efek yang kedua, gitu, ya, meningkatkan amal soleh. Yang dimaksud amal soleh apa nih? Ya amal-amal produktif yang menghasilkan manfaat, gitu. Kalau bahasa yang gampang nih, yang menghasilkan manfaat.
Artinya mesti menghasilkan manfaat. Manfaatnya untuk 3 maksud. Gitu, ya. 1, manfaat buat diri sendiri, buat dirinya sendiri. Yang kedua, manfaat buat masyarakat. Yang ketiga, manfaat buat akhirat. Mesti gitu. Ada nggak manfaatnya buat kita nih di dunia? Ada nggak manfaatnya buat masyarakat? Pasti dong ada manfaatnya. Kalau orang sholat pasti ada manfaatnya buat lingkungan. Kalau orang berbuat baik pasti ada manfaatnya. Ada sumbangsinya buat lingkungan. Buat akhirat pasti. Gitu. Kalau ini 2 dikerjain, dibanyakin, dan dia istiqomah, nggak bakal murtad. Yang murtad tuh karena nganggap enteng gitu, apaan agama gitu, tahu apa sih? Yang penting sekarang bukan agama, fulus. Maafin fulus, mampus. Fulus, mulus. Pertanyaan, apa orang selesai dengan fulus? Enggak selesai. Kalau lagi stroke mana? Fulus banyak juga nggak bisa ngapa-ngapain dia. Coba, gimana? Kalau sudah kena COVID-19, di sini mesti dilobangin nih, pakai ventilator. Waduh, gimana udah? Gimana? Uang banyak udah nggak bisa nolong, berat. Jadi ini mahal supaya kita tidak sampai murtad. Gitu. Jadi ngaji-ngaji fikih itu warning, ya, mengingatkan kita jangan sampai terjadi seperti itu. Supaya nggak seperti itu kita mesti ini gitu. Baik, kita lanjut sekarang. Silakan. Paslu batari kusolati ala berbaini ahaduhuma ayat rumah akhirun mu'taqidin liwujuhi biha qawmuhu murtadi wasani ayat rumah aslan Mu'taqidan. tidak diwujuhi biha bayastataha bayata bahwa sholat berilau tilahata wa kana Ya, ini ngajinya nuansa Jawa Barat. Baik, nggak apa-apa. Faslun, ini suatu pasal. Watarikus sholat ala dorbain. Kalau tadi kita bicara orang murtad, sekarang kita bicara tentang orang yang meninggalkan sholat. Bagaimana ilmu fikih memberikan panduan kepada kita kalau ada orang yang meninggalkan sholat. Tarikus sholat. Orang meninggalkan sholat ada dorbain, ada 2 macam. Ahaduma, salah satu dari 2 macam itu, ayat ruha ghaira mu'taqidin liwujubiha. Ialah bahwa ia meninggalkan sholat itu tidak mengiktikadkan atau mentekadkan wajibnya sholat. Fahukmu hukmul murtad, maka hukum orang itu adalah sama dengan hukum orang murtad. Misalnya gini, ada orang Islam, dia tahu kalau Islam itu mengajarkan kepada dia kewajiban sholat. Dia nganggap nggak ada sholat, buat apa sholat? Dia bertekad tidak akan mengerjakan sholat. Saya nggak sholat, duit saya banyak. Dagang saya maju. Dan sholat dari dulu begitu-begitu aja. Nah kalau orang kayak begini nih, orang yang meninggalkan sholat dengan iktikad bahwasanya sholat itu tidak wajib, sama statusnya dengan murtad. Hukumnya kayak orang murtad itu. Wasani, ada macam yang kedua. Ayat fuqaha kaslan mu'taqidan, ialah orang yang
mentekadkan katanya meninggalkan sholat itu karena malas. Sedang dia mengintikatkan liwujub, dia tahu kalau sholat itu wajib tapi malas. Kenapa kok nggak sholat? Lagi nggak mood. Dia tahu kalau sholat wajib tapi dia nggak ngerjain gitu. Nah kalau orang kayak gini kitanya fayustataba, maka ia harus disuruh taubat. Bertobat. Jadi ada dua macam ya. Kita hapus dulu. Orang yang meninggalkan sholat. Kita itu sholat. Meninggalkan sholat. Sholat itu oleh para ahli fikih itu ditetapkan hukumnya wajib. Ada yang wajib. Wajib ada dua macam, ada wajib ain, ada wajib kifai, atau wajib kifayah. Yang wajib ain itu yang sholat 5 waktu. Wajib ain. Apa itu wajib ain? Wajib yang dibebankan kepada setiap individu umat Islam yang telah memenuhi syarat. Dia sudah akil baligh, dia sudah dewasa, ya, sudah cukup umur, sudah bisa membedakan baik dan buruknya. Dia Islam, itu maka dia wajib sholat, wajib ain. Nah, ada wajib kifai. Wajib kifai itu wajib yang dianggap memadai bila sudah dilakukan oleh beberapa orang. Misalnya di Villa Kelapa II ada seorang muslim yang meninggal dunia, maka wajib hukumnya bagi muslim yang lain yang tinggal di Villa Kelapa II mensolatkan dia. Tetapi bila sudah dilakukan oleh beberapa orang di Villa Kelapa II itu mensolatkan si yang jenazah muslim ini, maka sisanya nggak mensolatkan nggak dosa. Bisa nggak? Misalnya yang meninggal seorang muslim, kemudian yang muslim ada di sini ada 300 orang misalnya. Nah, terus yang mensolatkan ada 30 orang, sudah dianggap cukup memadai. Cukup deh. Lebihnya yang lagi kerja, yang lagi mana-mana, dia nggak ikut sholat nggak dosa. Karena wajib kifayah. Nah, yang termasuk dengan pembicaraan kita adalah kalau orang meninggalkan ini nih yang wajib ain nih. Orang yang meninggalkan sholat itu ada dua macam klasifikasinya. Satu, meninggalkan sholat dengan sengaja, tahu kalau hukumnya wajib, tapi nggak mau sholat dia, tapi tidak mau sholat. Betul ya? Dia tahu kalau sholat 5 waktu wajib, tapi dia nggak mau sholat. Nggak sholat nggak penting katanya. Sholat buat apa sholat? Saya nggak sholat juga duit saya banyak, perusahaan saya tetap maju, gitu. Jadi nggak perlu sholat, gitu. Nah kalau orang statusnya seperti ini sengaja meninggalkan sholat, dia seperti ini nih. Hukumnya, gitu. Betul ya? Hukumnya statusnya murtad, gitu. Murtad sama dengan orang murtad. Tapi ada klasifikasi kedua orang meninggalkan sholat. Apa itu? Karena males, kaslan. Ya,
Saya kalau boleh menyarankan, kalau punya anak jangan kasih nama Kaslan. Terus ada tambahannya, siapa nama anaknya? Kaslani. Bapak tahu nggak artinya Kaslani? Orang yang sifatnya malas. Jadi malas banget tuh orang. Jangan. Ya, cuman itu kan bahasa Arab katanya. Jangan asal bahasa Arab kalau nggak tahu maknanya. Malas dia. Nah, kalau orang malas seperti gini, maka dia disuruh taubat. Disuruh taubat. Maka ia harus disuruh taubat katanya. Tadi itu tidak lagi bercita-cita untuk meninggalkan sholat, menyesal setelah meninggalkan sholat. Terus tadi ya mencabut sedikit juga dari kebiasaan tidak sholat. Sekarang lagi sholatnya rajin. Washolat, dan dia mengerjakan sholat. Wa illa, kalau sudah disuruh taubat tetap nggak mau. Katanya, wa illa kutilah haddan, maka ia harus dibunuh. Ya Allah, lawan. Udah disuruh taubat nggak mau, dihukum mati. Wa kana hukmuhul muslimin. Cuma bedanya dengan kalau murtad, ya sebagai hak hukumannya, dan ada hukum orang itu seperti hukum kaum muslimin. Jadi meskipun hukumnya mati, tapi tetap disolatin, dikafanin, dikubur secara muslim gitu. Bedanya dengan murtad itu. Jelas ya? Pertanyaannya, kenapa kok orang nggak sholat mesti dihukum? Gitu. Agama itu kan salah satu tugasnya mendidik manusia untuk mau patuh pada Allah. Gitu. Kalau ada orang nggak patuh sama Allah, mesti dididik dia, dikasih tahu, patuhlah sama Allah gitu. Kenapa kita mesti sholat? Gitu. Ya. Kenapa? Karena kita nggak bisa melepaskan diri dari keterkaitan kita pada Allah. Ibu bapak nggak bisa meniadakan Allah. Kenapa? Kita nggak bisa hidup tanpa Allah. Apa contohnya? Nafas, udara. Coba bapak ibu bayangin kalau udara ini ditarik dari bumi, atmosfer Allah ini, kayak apa kita? Maaf ya, biar kumis melintang dada berbulu. Kalau udara ini dicabut sama Allah, ditarik, pasti lemes dia, meninggal. Jadi kalau gitu bagaimana? Begitu. Tetap kita terkait sama Allah. Kita jalan di atas bumi, bumi ini milik Allah. Kita minum air itu asalnya milik Allah. Turun hujan, diserap oleh tanah, keluar menjadi air ledeng, ya, disaring atau kita minum, gitu. Kita masak jadi air minum. Allah semua. Makan nasi, tadinya kan beras dari padi yang menumbuhkan Allah. Gitu. Kalau bukan Allah, mana bisa kita makan nasi? Allah semua nggak bisa. Bapak bisa duduk dengan baik, ibu bisa sampai di masjid dengan baik. Ini juga karena Allah dikasih sehat. Bisa nyaman duduk di sini karena sehat. Coba kalau nggak sehat mana bisa duduk? Nggak usah berat-berat deh, kalau jantung berat ya. Pantat bisulan dah. Biar bajunya bagus, kalau pantatnya bisulan pasti miring duduknya. Mungkin juga nggak ngaji dia. Gitu. Kalau gitu gimana? Bersyukur dikasih sehatnya, ngasih sehat tuh Allah. Gitu. Jadi nggak bisa kita menafikan Allah itu. Kenapa lagi mesti dihukum gitu loh? Ya. Kenapa orang meninggalkan Allah mesti dihukum? Karena itu di dalam ajaran Islam ada maqasidus syariah. Ada tujuan syariat itu. Kenapa ada perintah sholat?
Kenapa ada larangan minuman keras, minum-minuman keras? Kenapa dilarang berjudi? Gitu. Kenapa dilarang mabuk? Kenapa dilarang mencuri? Gitu. Kenapa dilarang berzina? Karena syariat itu diturunkan dari tujuannya. Satu, ya, untuk apa? Secara hifdzul akal, untuk memelihara akal manusia. Hifdzul akal. Kenapa akal mesti dijaga, dipelihara? Karena yang membedakan manusia dengan hewan terletak pada akalnya. Mana buktinya? Manusia dengan ayam sama-sama, manusia makan, ayam makan, manusia minum, ayam minum, manusia tidur, ayam tidur, manusia kawin, ayam kawin juga. Bedanya apa? Manusia punya akal, ayam nggak punya akal. Mana buktinya ayam nggak punya akal, manusia punya akal? Manusia karena punya akal dia berkembang progresif. Dulu Masjid Al-Kausar nggak kayak begini, bukan? Iya mas ini. Iya. Malah dulu zaman dulu tahun 60-an, tahun 70-an, tahun 80-an, yang nggak kayak gini. Lampunya juga lampu petromak dulu. Masih ingat kan petromak? Petromak zaman tahun 70-an. Petromak. Kalau jam-jam 10 malam udah mulai redup ya. Kalau nggak ditambahin apanya, baca mati sendiri. Karena orang punya akal, dia mikir gimana nih supaya nggak repot nih. Ketemulah listrik, dialirkanlah listrik. Kalau listrik nggak usah pakai dikompar lagi, cuma diceretin sampai pagi juga nyala terus ya. Dulu kipasnya pakai kipas dari bambu, bener nggak? Iya. Udah lupa kali. Udah lupa kali. Coba di masjid dulu pakai kipas dari bambu. Sekarang nggak usah pakai repot. Ada kipas angin. Sekarang berubah jadi AC, dicetretin gitu aja sampai pagi nyala terus, adem terus. Akal. Lihat ayam nggak berkembang dia karena nggak punya akal. Dari tahun kapan sampai sekarang itu aja dia nggak pernah bikin sepeda kayak, bikin rumah kayak, dia nggak pernah bikin itu dia. Kenapa? Karena nggak punya akal. Jadi karena akal mahal, maka setiap yang bisa merusak akal dilarang. Mabuk dilarang karena merusak akal. Judi dilarang karena merusak akal. Sholat disuruh supaya apa? Akalnya cemerlang. Gitu. Paham ya? Kalau ada orang disuruh sholat nggak mau sholat, Allah ingin menjaga jangan sampai dia akalnya rusak. Gitu. Kan bagus. Gitu. Yang kedua, memelihara harta, hifdzul mal. Kenapa harta penting? Karena harta ini penting. Bapak Ibu bisa datang ke Masjid Al-Kausar karena punya harta, bukan? Diam aja. Iya. Iya. Pakai harta kan? Oke. Enggak, katanya saya jalan kaki tapi dari sini nggak pakai ongkos. Ya lama-lama bajunya kan mesti dicuci. Iya. Cuci kan mesti pakai sabun, bukan? Sabun kan mesti dibeli. Sendal dia malam Sabtu dipakai lama-lama tipis sendal. Mesti dibeli, mesti diganti. Kan mesti pakai biaya. Jadi harta penting. Karena harta penting, segala yang bisa merusak harta dilarang. Judi merusak harta dilarang. Zina merusak harta. Karena orang berzina dia punya duit sedikit zina. Sedikit zina. Narkoba dilarang karena merusak harta. Mana merusak hartanya? Kalau narkoba kecanduan, sudah edik, sudah candu dia. Begitu gak punya uang, dia cari uang. Nyarinya bukan cari yang halal. Romol masih didong-dong dia. Yang penting duit buat beli narkoba itu. Bahaya, makanya dilarang. Itu sebabnya harta dijaga. Ketiga, katanya, apalagi katanya, hifdzuddin, agama. Memelihara agama supaya agamanya jadi
bagus dong. Kalau ada orang berzina, berjudi, kayak nggak ada agama. Supaya agama itu ditegakkan. Bisa diikutin ya? Insya Allah. Yang berikutnya katanya, apalagi katanya, hifdzun nafs, menjaga keberlangsungan jiwa manusia. Supaya jiwa manusia itu berlangsung selamat. Oleh karena itu, supaya jiwa itu tetap bisa berlangsung dengan baik, segala yang bisa mengancam keberlangsungan jiwa dilarang. Gitu. Membunuh kan merusak jiwa, dilarang. Gitu. Mabuk merusak jiwa, dilarang. Jiwa mahal nih. Dan yang kelima, ya, ABCDE, menjaga keluarga dan masyarakat. Kenapa dilarang zina? Supaya nggak rusak keluarganya. Masyarakatnya nggak rusak. Emang bisa rusak? Bisa dong. Kalau orang berzina nanti kemudian anaknya gimana? Struktur sosialnya bagaimana? Warisannya bagaimana? Kacau balau jadi. Maka dilarang. Nah, kenapa dihukum orang kalau meninggal dosa? Supaya yang kelima ini terpelihara nih. Paham ya? Alhamdulillah. Jadi jangan melihat, wah, ngaji fikih serem ya. Masa nggak sholatnya mesti dibunuh? Gitu. Bukan soal bunuh, ini coba ini dijaga ini. Ya kira-kira kayak gini. Kalau tangan ini 5 jarinya, terus yang jempol ini kena kanker misalnya. Kankernya berbahaya. Kalau dibiarkan bisa merusak yang 4. Bahkan merusak tangan kemana-mana. Maka yang satu ini diamputasi. Tujuannya diamputasi supaya menyelamatkan yang 4 nih. Gitu. Kalau begitu, kalau ada orang yang dihukum dengan cara seperti ini, supaya masyarakat yang sisanya itu selamat. Jangan biar kejem banget orang nggak sholatnya mesti dibunuh. Gitu. Menyelamatkan sisanya. Gitu. Paham ya? Jangan lihat satu yang dibunuh itu, tapi lihat sisanya itu, menjaga, memelihara yang tersisa dari yang dihukum itu. Alhamdulillah. Nah, sudah 2 pasal ya. Nanti kita pindah Kitabul Jihad. Baik. Ada yang belum jelas? Jihad panjang nih ya. Kalau diterangin sekarang jam 11 baru pulang. Kesian ibu-ibu ya, nanti orang rumah nanya ngaji apa sih sampai jam 11 malam katanya. Apa sih yang dipelajari ya? Ada orang apa? Kalau baru tadinya muslim kemudian murtad, balik lagi masih boleh. Ya masih diterima kalau dia balik lagi bawa teman-temannya. Tapi biasanya jarang ustaz murtad, jarang lah. Ya ustaz yang nggak benar kali itu. Kalau ustaz mah mestinya dia ilmunya dalam, pengetahuannya luas, baca kitabnya banyak gitu. Jadi kalau di Mesir ustaz itu profesor, paham ya? Orang kita nih baru ngajar lagi kan udah ustaz namanya. Dia dulu pernah tuh, saya tahun 80 ya,
dari Mesir ke Fakultas Sastra. Dulu saya sebelum ambil S2 sambil S1 dan Fakultas Hukum juga Fakultas Sastra UI. Karena kebetulan kampusnya satu kawasan di Rawamangun. Jadi Fakultas Hukum ada seberangnya ada Fakultas Sastra, ada FISIP gitu. Nah, ketika itu ada tamu dari Mesir, Dr. Mahmud, oleh pimpinan fakultas saya diminta untuk nganterin keliling-keliling Jakarta mengenalkan beliau ini. Terus dia nanya ke saya, di sini banyak ya guru besar ya, banyak ustadz. Saya bilang berbeda Syekh di Mesir dengan di sini. Di sini orang-orang yang ngajarin agama, ngajarin sholat, ngajarin baca Quran itu dipanggil ustadz. Kalau di Mesir orang boleh disebut ustadz kalau ada surat resmi pengangkatan dari presiden. Kalau enggak itu nggak bisa jadi ustadz ya, jadi guru besar. Itu sebabnya kalau jadi ustadz murtad nggak beres ustadznya tuh, bermasalah. Makanya bapak jangan gampang-gampang dikit-dikit ustadz manggilnya. Jangan lihat tampilannya, tapi lihat isinya. Paham ya? Kalau bisa ceramah atau bisa masuk di YouTube terus bilang, ustadz ini lihat dulu dong. Jelas ya? Kalau saya sih nggak yakin ada ustadz yang bisa murtad. Kalau ada orang ngaku ustadz murtad, dipermasalahkan keustadannya, pasti nggak beres. Kalau di Malaysia, di Singapura, orang jadi ustadz itu jadi khatib, jadi mubalik itu punya sertifikat. Ya, saya pernah diundang di Singapura, ceramah di Masjid Habib Nur. Ya, jika saya ceramah, kemudian kita ngomong-ngomong di sana, kalau nggak punya sertifikat tertentu nggak bisa ceramah di tempat-tempatnya. Jadi ada sertifikat A, sertifikat B, sertifikat C. Yang C nggak bisa ceramah di tempat yang A. Jadi kalau pakai bahasa kita, orang yang biasa khotbah di kampung nggak bisa khotbah di Istiqlal, nggak bisa. Di sini semua bisa masuk. Dan di sini nggak bisa membedakan mana, maaf jangan marah ya, guru-guru yang mutaharrij, ya, keluaran dari S1, S2, S3 itu disamain aja, gitu. Makanya saya pernah ketemu orang di Jerman, itu kenapa nggak mau pulang? Ya di sana nggak bisa, saya nggak dihargain. Gitu. Kenapa nggak dihargain? Sama aja, gitu. Dengan mereka yang baru lulus S1, padahal di dokter ya. Jadi di sini perlu ada upaya untuk menyesuaikan, menghargai. Kita yang penting asal ustadz aja, udah deh, sama aja. Jelas ya? Baik. Mudah-mudahan ada manfaat. Kalau nggak ada pertanyaan kita tutup ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an alimna al-Qur'an wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wa bina ila sawa'i sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sabiran wal afwa inda hisab wa najata minan nar. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim
تختم علينا بالسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Sekian, lebih kurang mohon maaf, terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.